masih dalam segmen trending topik, kita akan membahas ini mengenai sidang putusan MK mengenai PHPU Pileg, yang mana hari ini akan ada sidang ini ya, untuk apakah akan ada melanjutkan, apa aja gugatan dilanjutkan untuk besok, dan apa yang kira-kira tidak dilanjutkan atau ditolak oleh gugatannya oleh MK. Nah, hari ini MK menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilu dengan agenda putusan atau ketetapan. Jadi pemirsa, setidaknya ada 207 perkara yang akan disidangkan hingga besok, yaitu Rabu 22 Mei 2023. Dan juru bicara Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan kalau putusan hari ini bersifat dismissal, yang artinya setelah meneliti lebih lanjut, Hakim Konstitusi akan menyaring perkara mana saja yang dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian. Nah, kemudian nantinya sidang pembuktian akan dilaksanakan pada 27 Mei hingga 4 Juni 2024. MK juga akan memberikan surat panggilan bagi perkara-perkara yang lanjut ke sidang pembuktian. Jadi kalau kita lihat ya, di hari ini ada sekitar 297 kasus yang didaftarkan dan ada 90 kasus PHPU lainnya yang diajukan akan berlanjut pada tahap pembuktian. Jadi kesaringnya hampir 50% lebih ya ini ya. Untuk hari ini ya. Dan memang pemirsa, nantinya pihak yang menjalani sidang pembuktian nanti akan diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi. Tapi pemirsa nih, jumlahnya dibatasi. Cuma boleh 5 saksi dan juga 1 ahli. Jadi supaya tidak begitu penuh ruang sidangnya dan tidak terlalu panjang ya. Kemudian juga salah satu pihak yang sangat berkepentingan dalam sidang PHPU ini ialah Partai Persatuan Pembangunan. Karena dalam pemilu legislatif kemarin, P3 dinyatakan tidak lolos ambang batas parlemen 4% untuk bisa masuk ke Senayan. Ya, P3 ini menuding selisih suara mereka berpindah ke Partai Garuda karena pencatatan yang tidak benar oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan sayangnya pemirsa, Majelis Hakim ini menolak gugatan partai berlambang Ka'bah tersebut. Pertimbangannya, MK telah memeriksa secara komprehensif permohonan dari P3. Namun pemohon tidak menguraikan secara jelas adanya pengurangan suara ataupun penggelembungan suara oleh Partai Garuda. Kita akan mendengarkan bagaimana pernyataan dari Hakim MK Guntur Hamzah berikut ini. Ternyata pemohon mempermasalahkan perolehan suara pemohon dan Partai Garuda yang menurut pemohon terdapat perbedaan penghitungan antara versi termohon dan versi pemohon yang terjadi pada 35 dapil di 19 provinsi. Namun dalam menerangkan dugaan perpindahan perolehan suara pemohon kepada Partai Garuda pada 6 dapil di Provinsi Jawa Barat, pemohon hanya memberikan uraian kehilangan suara di dapil Jawa Barat 3 dan dapil Jawa Barat 5. Sedangkan untuk dapil Jawa Barat 2, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, dan Jawa Barat 11, pemohon hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara pemohon dan Partai Garuda menurut pemohon dan termohon tanpa diikuti oleh penjelasan dan uraian yang jelas serta memadai. Padahal pemohon memohon kepada mahkamah untuk menetapkan suara pemohon dan Partai Garuda yang benar menurut pemohon pada dapil-dapil tersebut di atas dalam petitum permohonan pemohon. Bahwa pemohon juga tidak menguraikan secara jelas pada TPS mana saja serta terjadi pada tingkat rekapitulasi mana perpindahan suara pemohon pada dapil Jawa Barat 5. Pemohon hanya mencantumkan angka yang diklaim sebagai suara pemohon yang hilang atau dipindahkan tanpa menunjukkan ataupun menguraikan data persandingan yang jelas dan memadai sehingga dapat terlihat bagaimana perpindahan suara pemohon ke Partai Garuda tersebut terjadi. Oke, jadi dengan adanya berlangsungnya dismissal yang pada hari ini, artinya kita akan tahu nih mana perkara yang harus berhenti sampai di hari ini saja dan mana perkara yang akan dilanjutkan dalam tahapan pembuktian pada 27 Mei mendatang. Nah, karena ini juga masih ramai diperbincangkan ya, kita akan melihat bagaimana komentar para warganet menanggapi sidang yang masih berlangsung sampai hari ini. Ini dari Instagram ada @Eyok yang mengatakan MK harus junjung tinggi keadilan Indonesia. Ini kalau ada bukti harus ditindaklanjuti katanya. Betul, harus adil ya. Kemudian selanjutnya dari tetap terserah MK. Intinya rakyat Indonesia harus disadarkan yang didukung kaya raya mendadak setelah jabat. Pendukung tetap aja miskin melarat, cari kerja susah, biaya hidup kesehatan mahal, yang enak orang parpol ketum katanya. jadi ini ya makanya alasan MK harus adil dan jujur ya, karena masyarakat sangat berpegang teguh kepada MK dengan wakil-wakil rakyat yang akan memimpin kita nantinya. Dan kemudian dari Jirin yang mengatakan dia yang menang, dia juga yang paling banyak PHPU. Dan selanjutnya dari @Saiful di Instagram, ngapain meski sidang sih?
buang-buang biaya, udah tahu kok arahnya kemana. Kemana tuh kira-kira Bang Saiful? Kemudian dari Ed Roy yang mengatakan hakim pengadilan keluarga ikut serta dalam pembunuhan demokrasi Indonesia. Nah, sebenarnya sudah dipastikan dari awal kemarin sidang kan sebenarnya Anwar Usman sudah tidak ada di MK ya untuk mengikuti persidangan ini ya. Tapi kalau kita lihat di hari ini di dismissal ternyata ada 9 MK dan salah satunya adalah Anwar Usman. Oke, jadi kita akan tetap berharap MK ini masih bisa menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran, dan kita masih akan hadirkan informasi terkini dari soal sidang MK setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Newsline, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.